Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 52. Semoga tetap semangat. Ibu harap kalian tidak ada yang menumpuk tugas ya. Jadi tugas hari ini harus dikerjakan hari ini, dan tugas besok harus dikerjakan di hari besok. Kalau tugasnya ditumpuk, nanti kalian merasa tugasnya itu menjadi lebih banyak ya. Kalau dikerjakan setiap hari, insya Allah tugasnya tidak terasa berat. Ibu minta kalian untuk bertanggung jawab atas tugas kalian masing-masing. Nah, kalian boleh cari di LKS-nya teks tentang pelajaran berharga untuk Doni. Kalian baca teksnya di sana, bagaimana sikap Doni bertanggung jawab atas perilaku malasnya. Kalian boleh baca itu contoh sikap bertanggung jawab itu harusnya seperti apa. Nah, anak-anak ibu yang ibu cintai dan ibu banggakan, kemarin alhamdulillah masih beberapa orang yang ikut kuisnya. Kuisnya itu akan ibu cap nanti di hari Senin. Yang dapat kuis kemarin itu ada Agung, Rafaen, Fahri, Rafa S, dan Mario. Siapa pemenang kuis hari ini? Kita belajar dulu ya. Nah, kalau diperhatikan, kalian lihat ini adalah rangkaian gambar. Rangkaian gambar itu adalah rangkaian gambar dari sebuah cerita tentang Aska yang bermain bola di lapangan. Ketika sedang bermain, tiba-tiba hujan turun dan permainan pun tetap dilanjutkan. Ketika berlari mengejar bola, tiba-tiba Aska terjatuh karena tersandung kaki temannya. Hal tersebut menyebabkan bajunya kotor. Ketika sampai di rumah, Aska langsung mencuci bajunya tersebut. Nah, dalam rangkaian gambar tersebut terdapat contoh sikap tanggung jawab terhadap perbuatan. Aska bertanggung jawab mencuci baju kotornya sendiri karena ia telah bermain bola ketika hujan turun. Nah, sikap tanggung jawab itu harus dilatih mulai sejak dini supaya menjadi kebiasaan hingga dewasa nanti. Jadi kenapa sikap tanggung jawab harus dibiasakan dari sejak dini? Karena sikap tanggung jawab itu tidak mungkin muncul dalam dirinya sendiri tanpa dilatih. Jadi dilatih sejak dalam kegiatan menggambar, mewarnai merupakan hal paling terakhir yang dilakukan ketika membuat cerita gambar. Ada dua teknik cara mewarnai. Yang pertama ada teknik basah, ada juga teknik kering. Teknik kering itu adalah peralatan yang dibakainya itu bidang gambar yang menggunakan media yang kering. Cara penggunaannya dengan digores secara langsung dan pada permukaan bidang gambar. Peralatan menggambarnya itu termasuk media kering seperti pensil, krayon, spidol, konte, dan drawing pen. Yang pertama ada pensil, alat tulis yang sangat penting untuk membuat sketsa gambar. Tahu kan ya pensil itu kayak gimana? Yang kedua ada krayon, pewarna yang memiliki sifat padat dan lunak sehingga cocok untuk membuat gambar blok atau gradasi kesan semburan warna. Yang ketiga ada spidol, pewarna yang sesuai dengan untuk menggambar dengan teknik arsir atau blok. Yang ketiga korte, sejenis pensil dari bahan lunak berwarna hitam pekat sering untuk membuat gambar gradasi atau benda-benda bertekstur halus. Yang kelima ada drawing pen, alat menggambar yang sering digunakan untuk membuat teknik arsir atau teknik blok. Nah, yang kedua itu ada teknik basah, peralatan yang dipakai pada bidang gambar dengan media basah. Bahan warna umumnya tersimpan di dalam sebuah tub, kaleng, atau botol. Peralatan yang termasuk media basah itu ada cat air, cat poster, tinta bak, cat minyak, dan ekolin. Yang pertama ada cat air, yaitu alat gambar yang biasa digunakan untuk menggambar dengan atau tanpa campuran air. Yang kedua ada cat poster, alat menggambar hampir mirip dengan cat air namun memiliki kepadatan serta kepekatan yang lebih sehingga tepat untuk teknik blok. Yang kedua tinta bak, pewarna yang terbuat dari bahan cair yang pekat, cocok untuk menggambar teknik siluet dan blok. Yang keempat cat minyak, pewarna yang cocok digunakan untuk menggambar di bidang berupa kain. Yang kelima ekolin, yaitu alat gambar yang terbuat dari bahan cair, sangat cocok untuk menggambar teknik arsir, blok, dan gradasi warna. Nah, berikut ini ada kelebihan dari peralatan gambar media kering dan media basah. Yang pertama itu ada pensil warna. Kelebihan dari pensil warna itu adalah pensil warnanya itu ujungnya lancip sehingga cocok digunakan untuk mewarnai bagian-bagian gambar yang kecil dan detail. Jadi kita lebih mudah. Tapi ada kekurangannya dari pensil warna ini, membutuhkan kesabaran bila digunakan untuk mewarnai area gambar yang luas. Kalau gambarnya luas nih, pakai pensil warna itu kalau bahasa Sundanya mah tanggal lama banget. Yang kedua, warnanya kurang cerah dan membutuhkan waktu dan tenaga lebih supaya warnanya yang diberikan menjadi cerah. Kalau pengen cerah berarti harus tekan banget.
jadi capek gitu ya. Yang kedua ada krayon. Krayon itu kelebihannya mudah digunakan, memiliki warna yang cerah, dapat mewarnai area yang lebih luas, lebih baik, dan lebih rata daripada pensil warna. Nah, di samping itu, krayon juga punya kekurangan. Kekurangannya itu adalah sulit digunakan untuk gambar yang bagiannya kecil. Kalau gambarnya kecil-kecil gini, susah banget untuk diwarnainnya. Yang ketiga ada spidol. Spidol itu adalah salah satu alat pewarna yang memiliki kelebihannya sendiri. Kelebihannya itu adalah warnanya sangat cerah. Adapun kekurangannya, kekurangan spidol itu yang pertama mahal. Kalau digunakan di kertas atau kain, warnanya sering mengembang atau blobor, bocor kemana-mana, sehingga jadi boros. Yang keempat ada cat air. Cat air itu kelebihannya itu adalah apa coba? Yang pertama itu kelebihannya cat air itu warnanya cerah. Yang kedua cepat, mudah, dan rata bila digunakan untuk mewarnai bagian yang luas. Yang kekurangan dari cat air itu yang pertama memerlukan kesabaran dan keahlian khusus. Yang kedua relatif lebih sulit digunakan dibandingkan dengan alat mewarnai lainnya. Dan yang ketiga relatif sulit digunakan untuk mewarnai atau menggambar bagian gambar yang kecil atau detail. Begitu ya, itu adalah kekurangan dan kelebihan alat mewarnai kering. Nah, berikutnya ada tugas 1 yang harus kalian kerjakan. Kerjakan uji pembelajaran 6 halaman 100 sampai halaman 101, bagian 1 dan bagian 2. Nah, kuis yang harus kalian kerjakan itu adalah komen 5 orang pertama yang menjawab dengan jawaban benar dapat 3 bintang. Pertanyaan itu adalah ada berapa organ pernapasan manusia? Boleh di komen di bawah. Yang kedua, tugas 2 yaitu LKS Bahasa Sunda halaman 18 sampai halaman 19. Kerjakan pancen mandiri nomor 1 sampai nomor 10. Sebelumnya kalian baca dulu teks di halaman sebelumnya. Oke, semangat belajar, semoga tetap semangat, jaga kesehatan, sampai berjumpa di hari Senin. Bye bye. Semangat mengerjakan, semoga tetap semangat, jaga kesehatannya, bertemu besok di ulangan harian, lalu kita bertemu lagi di video hari Senin. Bye bye.